sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada orang pemecah belah umat dengan alasan kajian nasab, Kiai. Dengan alasan kajian nasab. Yang dipakai dalil siapa? Oh, begitu kita lihat kitabnya dia pakai teori-teori nasab dari kitab-kitabnya salah satunya Syekh Ibrahim bin Mansur. Syekh Ibrahim bin Mansur ini orang Saudi. Dia bukan sufi, akan tetapi dia ahli nasab. Saya sependek penelitian saya di dalam masalah ini, di abad ini atau di zaman ini, salah satu ulama yang paling detail bicara teori ilmu nasab, ya saya nggak bicara pencatatan nasab, teori ilmu nasab, itu diantaranya Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Amiri. Dia salah satu min asyraf Makkah. Banyak kitabnya luar biasa, diantaranya Muqaddimah fi ilmil ansab, Madkhal ila ilmil ansab, kemudian Al-Ifadhah tentang syuhra wal istifadah, kemudian Usul wa Qawaid fi kashfi mudda'i syaraf wa muzawwirin nasab. Banyak, bagus karya beliau. Nah, teori-teorinya nih dikutip sama almarhum Ibnu Sarman. Tahu almarhum Ibnu Sarman? Nah, udah dah, nggak usah panjang lebar dah. Ini majelis mulia, saya nggak mau memperkeruh majelis mulia ini dengan penyebutan yang kurang-kurang enak, saudara. Teori-teorinya dikutip secara sepotong-sepotong untuk memperkuat tesisnya dia, tesis. Padahal bukan tesis, clipping, saudara. Comot sono, comot sini jadi satu, itu namanya clipping. Kalau tesis itu diuji secara akademik, metodologinya diuji, kritik sumber diuji, sumber-sumber itu tesis baru. Kalau itu bukan tesis, itu dusta. Kalau nyebut tesis itu bohong. Lughatan wastilahan bohong. Secara bahasa, secara etimologi yang namanya tesis itu di KBBI bisa dilihat, itu berkaitan dengan pendidikan akademik. Secara istilah terminologi juga begitu. Nah, dia ngutip nih pendapat-pendapatnya Ibrahim bin Mansur tentang teori-teori nasab. Dia pakai secara sepotong untuk nyerang nasab Balawi, dijadikan dasar teorinya dia. Ternyata Ibrahim bin Mansurnya sendiri mengatakan Balawi sahihun nasab, nggak ada keraguan sama sekali. Jadi kaidahnya dikutip, isbatnya dibuang. Akhirnya kemarin Gus Rumel Abbas datang nemuin Ibrahim bin Mansur masih hidup orangnya, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Ditemuin, diwawancarain, ini gimana Syekh? Ada orang batalin nasab Balawi, pakai kitab antum, dipakai teorinya. Apa katanya? Orang yang ngebatalin nasab Balawi dengan model cara seperti itu karena nggak ada kitab abad keempat, nggak nyebutin, berarti nggak nyambung. Itu yang seperti itu pembatalan yang didasari karena kebodohan atas ilmu nasab, bahkan dikatakan jahil murakkab, bodoh kuadrat, saudara. Itu yang ngomong begitu ulama yang dikutip sama bin Sarman. Terus lu mau apa lagi? Jelas atau tidak? Saya ada yang menarik. Dulu alhamdulillah ulama kita nih bangga sama ulama-ulama Nusantara. Begitu banyak ulama-ulama Nusantara yang go internasional dengan kealimannya. Dulu ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyidul Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz di zamannya. Ngakuin juga Balawi di kitabnya yang namanya Syarah Uqudul Lujan. Habib itu Sayyid, Sayyid itu Habib, itu panggilan buat dzurriyyat Nabi. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Karyanya luar biasa. Di bidang tafsir ada Murah Labid, di bidang fikih ada Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, ada Nihayatuz Zain, Bisyarhi Qurratil Ain, itu sepadan sama Fathul Mu'in. Di bidang apa? Wah, Syekh Nawawi Al-Bantani hadits wala haraj, luar biasa, kebanggaan ulama Nusantara. Alhamdulillah. Ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, musnidud dunia, ulama-ulama dunia yang datang ke Hijaz ngambil dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, kebanggaan Nusantara. Ada nama Syekh Mahfud At-Turmusi, pengarang Hasyiah Turmusi. Hasyiah Turmusi ini Hasyiah ala Minhajul Qawim, Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Di antara kitab fikih bab ibadat yang paling besar yang saya lihat Hasyiah Turmusi, saudara. Ini bukan kitab fikih Muqarran ya, kalau Muqarran lain cerita, perbandingan mazhab. Ini enggak mazhab Syafi'i, cuma bahas bab ibadah doang, menghasyiahkan Muqaddimah Hadramiyah sampai berjilid-jilid bab ibadahnya. Karangan karya ulama Nusantara, dahsyat atau tidak? Di Bogor kita punya Kiai Haji Abdullah bin Nuh, yang syair-syairnya diakui oleh Timur Tengah, mendunia ilmunya, saudara, diakui keulamaannya. Kita punya Kiai Haji Maimun Zubair yang karya-karyanya luar biasa, dihormati oleh dunia. Kiai Haji Maimun Zubair, kita bangga. Ulama-ulama Nusantara diakui keilmuannya, dan sampai saat ini masih banyak ulama Nusantara yang diakui keilmuannya di dunia.
Di Bogor sekarang ada Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jailani. Itu kitab-kitab beliau di sini di MS. Jadi kepala pendidikan. Kitab-kitab beliau dicetaknya di Qatar, dijualinnya di Mesir, bahkan di Tarim itu hasyiah beliau Ghayatul Usul. Beberapa masyayikh ngajar Ghayatul Usul pakai kitab beliau. Ngajar mantek beliau punya hasyiah Natijatul Muhtam ala Idhahul Mubham. Beberapa masyayikh ngajar mantek pakai hasyiah beliau. Luar biasa. Kebanggaan, bangga atau tidak? Tahu-tahu ada satu muncul, terkenal juga. Go internasional juga, cuman go internasional dengan kebahlulannya. Lah ini bukan saya yang ngomong. Ini bukan saya yang ngomong. Go internasional dengan kebahlulannya, kebodohannya. Ini omongan ulama. Ini gara-gara ini muncul nih pembatalan nasab Ba'alawi yang nabrak pendapatnya para ulama. Nabrak ulama dari dulu, nanti akan saya jelaskan habis ini. Itu sampai memancing komentar ulama internasional. Wah, komentar ulama internasional nggak main-main, langsung bahasanya bodoh. Ada profesor doktor dari Malaysia, Al-Mahdali bangsanya, Profesor Aqil Al-Mahdali, profesor doktor, orang alim, sepuh, nulis tentang masalah ini. Kata dia, apa ini orang yang ngebatalkan nasab Ba'alawi? Kata dia, ini Al-Mahdali, bukan Ba'alawi beliau, Al-Mahdali. Kata dia, orang yang ngebatalkan nasab Ba'alawi di Indonesia yang rame-rame ada yudha fi shaffil majanin, kata dia. Musinya ditaruh di barisannya orang-orang gendeng, orang edar. Go internasional nggak? Wah, hebat go internasional. Satu lagi kemarin Mufti Mesir, Grand Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah. Grand Mufti Mesir kemarin rame. Ada orang Indonesia nanya, mungkin karena di Indonesia lagi ribut di medsos. Sebenarnya ributnya di medsos, di dunia nyata sih alhamdulillah. Betul atau tidak? Di medsos aja ributnya. Ada yang nanya ke Grand Mufti Mesir, Syekh, ma ra'yukum fi nasabi Ba'alawi? Bagaimana menurut antum tentang nasabnya Ba'alawi? Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Kata beliau, ini Grand Mufti Mesir mengatakan, nasab Ba'alawi thabitun indana bil ijma'. Menurut kami nasabnya sah secara ijma', kata Grand Mufti Mesir nih. Malah hatu syakik fi abul tarikh, kata dia. Sepanjang sejarah nggak ada satupun yang meragukan, kata Grand Mufti Mesir. Terus terakhir Grand Mufti Mesir mengatakan, ini pendapat seperti ini yang membatalkan hadza hamalahus sukhuf. Pembatalan yang didasari karena sukhuf. Sukhuf apa? Dha'af fil aql. Kelemahan dalam otak berpikir. Artinya apa tuh? Bodoh. Berarti go internasional nggak? Go internasional, bukan ilmunya, kebodohannya, saudara. Sadayana parantos ngartos. Saya nggak fitnah, saya bicara berdasarkan data. Terakhir kemarin ini nih, ahli pakar teori nasab dari Mekah yang kitabnya sering dikutip oleh Imad sendiri. Ya kesebut juga orangnya akhirnya. Sering dikutip oleh dia. Ngomong apa? Ini pendapat begini mabniun, ini pendapat didasari karena jahal murakkab, karena bodoh.